Kalau sekarang ada Garuda Select, kalau di era 90-an ada yang namanya PSSI Primavera. Misinya sama, mengirimkan anak-anak bangsa untuk dikirim ke Italia untuk bermain sepak bola. Karena dikirimnya ke Italia. Kalau dikirimnya dari Myanmar ke Aceh, itu namanya Rohingya. Sorry, gak nyambung. Pertanyaannya, gimana proyeknya? Gagal atau gagal banget? Nah, jawabannya ada di video ini. PSSI Primavera ini adalah proyek ambisius PSSI di era 90-an. Tujuan utamanya ya biar timnas Indonesia kita jagoan. Mereka ngumpulin talenta-talenta muda terbaik dari seluruh pelosok negeri. Terus dikirim ke Italia buat ditempa di sana. Mirip film kungfu tapi versi sepak bola. Siapa aja sih alumninya? Wah, jangan salah. Ini bukan kaleng-kaleng. Ada nama-nama besar yang waktu itu masih ingusan tapi sekarang jadi legenda. Ada Kurniawan Dwi Yulianto yang jadi striker ganas. Ada Bima Sakti, si jenderal lapangan tengah. Terus ada Yayan Tumena yang galaknya kayak Rocky Gerung. Pas mereka pulang, Liga Indonesia langsung kedatangan para bule tapi versi lokal. Mereka main di klub-klub besar, jadi tulang punggung timnas dan jadi idola baru. Rasanya kayak lagi nonton Avengers versi lokal, di mana tiap pemain punya skill spesial yang diasah di luar negeri. Keren bukan? Pertanyaannya, siapa sih pelopornya dan kenapa harus ke Italia? Orang di balik proyek PSSI Primavera adalah Azwar Anas, Ketua Umum PSSI saat itu. Beliau ini punya visi yang jauh ke depannya. Mikirnya, kalau lagi maju, harus belajar dari yang terbaik. Terus, kenapa sih harus ke Italia? Kenapa enggak ke Belanda yang udah sering jadi langganan? Atau Jerman yang industrinya kuat? Ada beberapa alasan. Pertama, sepak bola Italia lagi jaya-jayanya di era 90-an. Serie A itu liga terbaik di dunia saat itu. Tim-tim kayak AC Milan, Juventus, Inter Milan, Lazio, Parma, Fiorentina itu isinya bintang semua. Pemain-pemain top dunia tumpah ruah di sana. Jadi, belajar di Italia itu sama aja kayak belajar masak langsung ke Chef Juna. Ilmunya pasti top tier. Kalau kata anak-anak ML mah, tiernya udah mitik. Kedua, budaya sepak bola Italia yang taktis dan disiplin. Di sana, pemain-pemain diajarin tentang pentingnya taktik, pertahanan yang solid, dan kedisiplinan di lapangan. Ini penting banget buat pemain-pemain Indonesia yang mungkin waktu itu masih agak liar. Ibaratnya, kalau jadi polisi, jangan cuma jago lempar gas air mata, tapi harus juga jago minta maaf. Ketiga, ada relasi dan koneksi yang sangat bagus. PSSI saat itu punya jaringan yang kuat dengan Federasi Sepak Bola Italia dan klub-klub di sana. Jadi, gak susah buat nyari tempat latihan dan uji coba. Istilahnya, kita punya orang dalam. Terus, dampaknya buat timnas gimana? Para alumni Primavera pulang dengan skill yang meningkat, mental yang teruji, dan pengalaman yang gak semua pemain lokal punya. Mereka langsung jadi tulang punggung timnas Indonesia di berbagai ajang, dari SEA Games sampai kualifikasi Piala Asia. Dampak positifnya jelas banget. Timnas kita jadi punya pondasi pemain yang kuat dan berkualitas. Mereka bawa mentalitas profesional dari Eropa, bikin standar permainan di Liga Indonesia semakin kuat. Banyak pemain Primavera yang jadi kapten, jadi pemimpin di lapangan. Mereka jadi role model buat generasi di bawahnya. Namun, ada juga sisi pahitnya. Proyek Primavera ini entah kenapa enggak dilanjutkan secara konsisten. Padahal hasilnya udah kelihatan, timnas kita memang belum bisa juara Piala Asia atau lolos Piala Dunia. Tapi dengan adanya mereka, timnas kita jadi lebih disegani. Level permainan kita meningkat secara drastis. Proyek ini jadi bukti kalau kita serius dan punya misi.
Kita punya timnas yang disegani, jangan cuma ngarep instan atau cari jalan pintas. Hari ini PSSI punya Garuda Select. Bedanya, yang ini bukan di Italia, tapi di Inggris. Efeknya sama. Proyek ini juga sudah melahirkan banyak pemain hebat yang kini jadi tulang punggung timnas. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Jika setuju, boleh kasih like dan subscribe-nya. Kalau gak setuju, boleh kasih masukan di kolom komentar. Segitu aja cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.